Pilot dengan bersemangat membuka pintu kabin di ketinggian, kemudian mengeluarkan kamera untuk merekam catatan pertempurannya. Karena dia baru saja menenggelamkan sebuah kapal perang Jepang. Namun setelah mengambil foto, dia menoleh. Dia menemukan bahwa kokpit telah terbakar hebat. Pria itu segera mengeluarkan pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Meskipun api berhasil dikendalikan, namun pesawat masih meluncur dengan kecepatan yang tidak terkendali. Dia melihat pesawat hampir menabrak tembok besar China. Dia dengan cepat menarik tuas kontrol. Dia terpaksa melakukan pendaratan darurat di dataran tinggi Tanah Kuning. Namun yang buruk adalah, di sini ada penjaga tentara Jepang. Namun orang Jepang baru saja menekan pelatuk. Pesawat itu langsung melaju ke depan. Menara pengawas tentara Jepang terbalik. Musuh langsung dijatuhkan dari tebing dan hancur berkeping-keping. Namun sayangnya, pesawat terjepit di tepi tebing dan hampir jatuh. Owen dengan cepat merangkak keluar dari kokpit dan bersiap untuk memanjat ke atas. Namun, kejadian tak terduga kembali terjadi. Dia berpegangan erat pada baling-baling pesawat dan tidak berani bergerak sedikitpun. Tuhan, saat dia hampir tidak bisa bertahan lagi, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul. Anak kecil, selamatkan saya. Jangan pergi, anak. Namun, anak itu berbalik dan pergi. Owen merasa sangat putus asa. Dia mengira hari ini akan berakhir di sini. Tak disangka, detik berikutnya, anak itu malah melemparkan seutas tali tipis. Dengan demikian, Owen berhasil diselamatkan. Dia melihat senyuman yang begitu tulus untuk pertama kalinya. Untuk berterima kasih kepada penyelamatnya, dia ingin mengabadikan momen indah ini. Saat Owen menekan tombol rana, sebuah pesawat Jepang terbang mendekat. Dia ingin pergi menyelamatkan anak itu. Namun, sudah terlambat. Saat ini hanya tersisa sebuah lubang tanah, dan sisa-sisa tubuh yang hangus menjadi arang. Kebencian menguasai hati Owen, membuatnya pingsan. 2 jam kemudian dia terbangun. Dia melihat seorang gadis yang segar dan menawan berdiri di depannya. Halo, Tuan Owen. Bagaimana kamu tahu namaku? Gadis itu mengeluarkan doktek miliknya. Owen karena bahasa Mandarinnya masih belum lancar. Dia terpaksa mengeluarkan lambang pengenal yang sudah disiapkan sebelumnya. Menunjukkan bahwa dia adalah sekutu China. Melalui komunikasi, diketahui, gadis itu bernama Anji. Dia adalah seorang tenaga medis tentara merah. Dia bersama 3 rekan prajurit lainnya menerima tugas. Diperintahkan untuk mengawal Owen kembali ke markas tentara merah. Namun di sekitar mereka ada tentara putih. Jadi mereka berlima hanya bisa berjalan di sepanjang jalan kecil. Ini juga membuat Owen melihat keindahan alam China. Setelah beberapa hari bersama, mereka perlahan-lahan menjadi akrab. Saya telah tinggal di China selama 4 tahun. Jadi bahasa Mandarin saya sedikit-sedikit. Ini bagus. Owen memuji rompi perut merah Kapten Hazy sangat bagus. Dia bilang cara berpakaian seperti ini sangat modis. Dia juga ingin membeli 1 set untuk dipakai. Kamu beli di mana? Namun Kapten tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia diam-diam berjalan ke samping. Dia menggunakan selembar daun untuk mengungkapkan kerinduan. Ternyata rompi perut merah adalah jimat pelindung yang diberikan istri kepada suaminya. Itu adalah untuk melindungi keluarga agar selamat dalam perjalanan. Melihat itu, Owen pun menirunya. Dia mengambil selembar daun hijau dan mulai meniupnya. Namun saat meniup, dia tiba-tiba melihat Anji sedang mencuci diri di tepi sungai. Air ini benar-benar putih, membuat Owen tertegun. Namun saat itu Hazy tepat waktu mengingatkannya. Saya hanya melihat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang sulit, mereka akhirnya hampir sampai di daerah militer tentara 8. Owen melihat pohon dipenuhi dengan lemon. Dia mengambil 1 untuk mengganjal rasa lapar. Kemudian dia mengambil beberapa lagi dan melemparkannya kepada teman-temannya. Namun kapten yang tidak mengambil seutas benang pun dari rakyat. Dia menatap Owen dengan marah. Segera setelah itu, dia meninggalkan selembar uang di pohon lemon. Owen merasa bingung dengan tujuan tindakan itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat penjemputan. Namun, tempat ini sangat sunyi. Hanya terlihat mayat warga sipil di desa. Tidak hanya ada yang dibakar hingga menjadi arang, tetapi juga bayi yang baru lahir dihancurkan oleh batu giling. Pemandangannya sangat mengerikan. Owen akhirnya menyaksikan kebengisan kelompok ini. Untuk segera mengirimkan informasi kembali ke pasukannya. Owen ingin mengambil jalan besar. Namun, dia sangat dihalangi oleh Hazy. Ini sangat berbeda dengan heroisme yang populer di Amerika. Kalian bukan tentara sejati. Di lembah, mereka berlarian ke sana kemari. Tidak bisa memenangkan perang ini. Dia merasa tindakan ini sangat memalukan. Sambil memanfaatkan waktu saat semua orang tidur, dia meninggalkan catatan dan pergi diam-diam. Dia berjalan di jalan. Tiba-tiba melihat sebuah truk tentara Jepang. Dia memanfaatkan kesempatan saat musuh sedang buang air kecil. Dia dengan tegas menembak dan menghabisinya. Dengan mobil itu,
Dia bisa mengambil jalan besar. Segera, Owen menemukan Hazy dan Angie, bersiap untuk membawa mereka berangkat. Dia sangat bersemangat menunjukkan catatan pertempurannya. Namun, Hazy yang berpengalaman segera merasakan ada yang tidak beres. Dia akan membuat masalah. Ternyata, tidak lama kemudian, banyak musuh mengejar mereka. Hazy dan beberapa orang segera memberikan dukungan tembakan. Setelah pertempuran sengit, kaki Owen terjepit kuat oleh ban. Dia hampir kehilangan nyawanya di tempat itu. Seorang prajurit tentara 8 rute berlari dengan berani. Dia dengan keras mengangkat mobil seberat 5 ton. Membantu Owen berhasil keluar dari kesulitan. Namun, prajurit ini terkena peluru. Pada detik-detik terakhir hidupnya, dia dengan tegas melemparkan sebuah ranjau, langsung mengirimkan segerombolan musuh ini ke alam baka. Hazy sangat marah. Namun, perintah militer harus dipatuhi. Dia tetap harus memastikan keselamatan Owen. Owen merasa sangat bersalah atas tindakan cerobohnya. Angie dan Hazy tidak banyak bicara, hanya membawa Owen yang terluka dan melanjutkan perjalanan untuk segera menyeberangi Sungai Kuning dan mencapai Yan'an. Hazy memutuskan untuk membawa Owen kembali ke kampung halamannya terlebih dahulu, karena tempat itu paling dekat dengan Sungai Kuning. Di rumah Hazy, hanya tersisa ayah tua dan seorang putri bernama Huahua. Huahua belum pernah melihat orang asing. Melihat Owen, dia sangat ketakutan. Namun, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bersembunyi di samping dan mengintip diam-diam. Owen sangat menyukai gadis kecil yang lucu ini. Dia pun memberikan jam tangannya kepada Huahua. Mereka segera akrab satu sama lain. Tapi saat ini, kita harus menyembuhkan luka kaki Owen terlebih dahulu, agar bisa menyeberangi sungai dengan lancar. Jadi, Huahua mengambil sebuah toples kecil dan menangkap banyak kalajengking di tepi sungai. Saat itu, dia melihat ada tentara Jepang yang sedang mandi di tepi sungai. Huahua kemudian memasukkan beberapa kalajengking ke dalam celana tentara Jepang. Ketika tentara Jepang itu naik ke darat dan mengenakan celananya, suara teriakan kesakitan yang luar biasa menggema di angkasa. Huahua menunjukkan senyum puas. Kemudian dia memberikan kalajengking yang ditangkapnya untuk dimakan mentah oleh Owen. Makan, makan, rasanya enak. Yang ajaib adalah, keesokan harinya, peradangan di kakinya hilang. Dia menjadi bugar dan bersemangat. Dengan cepat, luka Owen sembuh. 3 orang bersiap untuk menyeberangi Sungai Kuning dengan rakit kulit domba. Namun, di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekelompok orang. Ternyata itu adalah musuh bebuyutan Hazy, Anzaizu. Mereka datang untuk menangkap Owen atas perintah tentara Jepang. Selama mereka bisa menyerahkan Owen kepada tentara Jepang, mereka akan mendapatkan hadiah besar. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Angie adalah putri Anzaizu. Ayo pergi, gadis kecil. Nona ketiga. 5 tahun yang lalu, Angie pergi ke Nanjing untuk belajar kedokteran. Sayangnya, perang tiba-tiba meletus. Angie kehilangan kontak dengan keluarganya. Jadi, dia bergabung dengan militer. Kini, Anzaizu telah berpihak kepada tentara Jepang. Dia bisa menjaga keamanan orang-orang di desanya. Dengan demikian, ketiga orang itu ditangkap. Pemimpin desa itu sangat menyadari, jika dia tidak menyerahkan pilot Amerika ini kepada tentara Jepang pasti akan membunuh semua orang di desa. Namun, putrinya terlibat dengan pasukan 8 jalan. Jika diketahui oleh tentara Jepang, dia juga tidak akan selamat. Saat itu, pengurus rumah tangga, Sanpao, memberinya saran. Lagi pula, Hazy adalah musuh bebuyutan kita. Lebih baik kita bunuh Hazy terlebih dahulu, kemudian serahkan orang asing itu kepada Jepang. Dengan cara ini, An bisa berhasil melarikan diri. Anzaizu hanya bisa menerima saran ini. Segera setelah itu, Hazy dibawa ke tempat eksekusi. Ketika Algojo bersiap untuk menjatuhkan kapak, Angie tiba-tiba muncul. Dia mengacungkan granat ke arah ayahnya sebagai ancaman. Siapa yang berani menyentuhku? Jangan ada yang bergerak. Cepat, lepaskan mereka. Apakah kau ingin melihatku mati di depanmu? Aku akan menghitung sampai 3. 2. Ayah tidak punya pilihan selain membebaskan kedua orang itu. Meskipun semua orang berhasil diselamatkan, tetapi semua pelabuhan Sungai Kuning di sekitar sini telah diblokade oleh tentara Jepang. Ayah Hazy menggunakan koneksinya untuk sementara menyembunyikan Angie dan Owen di sebuah kuil kuno di pegunungan. Sementara itu, Hazy pergi mencari bantuan dari pasukan gerilya. Di dalam kuil, perang tampaknya sudah jauh dari mereka. Tempat ini menjadi taman Eden bagi mereka berdua. Owen segera akan pensiun. Dia berharap Angie bisa kembali ke Amerika bersamanya, menyelesaikan studi kedokterannya. Angie dipenuhi dengan harapan. Tapi detik berikutnya, dia teringat bahwa sesama warganya masih di medan perang. Dia lebih memilih mengorbankan nyawanya daripada menyerahkan martabat manusia. Sementara itu, Hazy mencari di semua tempat di sekitar, namun tidak menemukan jejak pasukan gerilya.
Tapi waktu yang tersisa untuk mereka tidak banyak. Dia terpaksa mencari An Zaizu untuk meminta bantuan. Karena dia sangat mengerti bahwa kesulitan negara dan dendam keluarga adalah dua hal yang berbeda. Kita berdua adalah orang China. Jepang telah membunuh berapa banyak rakyat kita. Tapi mereka datang jauh-jauh mempertaruhkan nyawa untuk membantu kita melawan Jepang. Namun kita memperlakukan mereka seperti ini. Kamu adalah orang yang telah berkelana seumur hidup di dunia persilatan. Tahu bahwa dalam hidup, kita harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Hidup ini hanya untuk satu nafas. Kita bagaimanapun juga tidak boleh kehilangan nilai kesetiaan sebagai orang China. Kemudian Heizi menceritakan pengalaman Anji. Anji ditangkap oleh beberapa Jepang saat dia sedang bersekolah. Hewan-hewan yang lebih buruk dari binatang ini telah menyiksanya selama 3 jam penuh. Untuk membalas dendam, itulah sebabnya Anji bergabung dengan tentara 8 rute. An Zaizu memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk menebus rasa bersalahnya. Jadi dia meminta Sanpao untuk membayar mahal agar bisa menyuap pemimpin pengkhianat. Bersiap untuk mengawal Owen menyeberangi Sungai Kuning secara pribadi. Kemudian dia menemukan putrinya di kuil. Memberitahukan mereka rencana untuk besok. Keesokan harinya, Heizi dan beberapa orang lainnya tiba di hulu Sungai Kuning dengan menunggang kuda. Ini adalah pertama kalinya Owen melihat keindahan megah Sungai Kuning. Dia benar-benar terpesona. Hanya dengan berdiri di sini, dia baru mengerti mengapa ia disebut sebagai ibu sungai bagi orang-orang China. Saat itu Anji ingin mengambil foto di sini sebagai kenang-kenangan. Anji saat ini sangat cantik. Owen tidak bisa menahan perasaannya. Anji, aku mencintaimu. Kemudian keduanya berpelukan erat satu sama lain. Kemudian mereka menunggang kuda untuk bersiap bertemu dengan An Zaizu. Di sisi lain, An Zaizu sudah tiba di tempat penyeberangan. Namun, mereka dikepung oleh tentara Jepang. Ternyata, pemimpin pengkhianat telah mengkhianati mereka. Tentara Jepang menawarkan harga yang lebih tinggi. An Zaizu terpaksa berpura-pura menyerah. Ia bersiap untuk mendekati dan berjabat tangan dengan komandan Jepang. Kemudian, ia mengambil kesempatan untuk mengeluarkan belati. Ia menikam komandan Jepang hingga tewas. Namun, dalam detik berikutnya, ia terkena banyak peluru. Ia jatuh ke tanah. Ia kehilangan nyawanya. Pengurus rumah tangga, Sanpao, tidak ingin memikul nama buruk sebagai pengkhianat. Ia membakar gubuk jerami tentara Jepang, agar bisa memberi sinyal kepada Heizi dan yang lainnya. Dengan demikian, rencana penyergapan tentara Jepang gagal. Segera setelah itu, Sanpao ditangkap oleh tentara Jepang. Meskipun begitu, Sanpao tetap tidak mau menyerah meski harus mati. Akhirnya, ia tewas di tepi Sungai Kuning. Heizi dan yang lainnya yang datang merasa sangat sedih melihat keadaan itu. Mereka terpaksa memilih tempat penyeberangan lain. Namun setibanya di tempat itu, Heizi menemukan bahwa ayahnya telah dibunuh dengan kejam oleh Jepang. Hanya menyisakan labu untuk menyeberangi sungai. Segera setelah itu, sekelompok besar Jepang mengejar dengan menunggang kuda. Mereka dikepung dengan ketat. Heizi segera menyiapkan senapan mesin sebagai perlindungan. Meminta Owen dan Anji untuk menyeberang sungai terlebih dahulu. Situasinya sangat mendesak. Owen dan Anji hanya bisa mundur untuk sementara. Namun saat kedua orang itu bersiap untuk menyeberang, pengkhianat malah menangkap Hua-Hua sebagai sandera. Anji dan Owen segera membatalkan penyeberangan. Dan kembali lagi. Saat itu, pengkhianat mengangkat obor. Bersiap untuk membakar Hua-Hua untuk memaksa mereka menyerah. Owen terpaksa meletakkan pistolnya, mengangkat kedua tangannya dan berdiri. Dia tidak ingin Hua-Hua mati karena dirinya. Setelah berhasil menyelamatkan Hua-Hua, Owen segera mengeluarkan granat. Berhenti. Jika kamu bergerak lagi, aku akan meledakkan bom ini. Untuk mendapatkan informasi yang ada di tangan Owen, musuh tidak berani menembak karena ingin menangkap hidup-hidup. Owen segera membawa Hua-Hua keluar dari lingkaran kepungan. Anji ingin maju untuk memberikan bantuan. Namun, tiba-tiba paha terkena peluru. Kemudian, musuh menyerbu dengan cepat. Heizi menyuruh mereka untuk menyeberangi sungai terlebih dahulu. Dia sendiri tetap di sini untuk menangani sisa-sisa. Owen memeluk Anji di tengah hujan peluru. Dengan Hua-Hua di punggungnya, dia berlari dengan berani menuju Sungai Kuning. Sayangnya, musuh terlalu banyak. Heizi sendirian sama saja seperti melawan batu dengan telur. Dia hanya bisa berusaha memberikan sedikit lebih banyak waktu untuk rekan-rekannya. Akhirnya, Heizi ditusuk dengan bayonet hingga tewas. Dia terjatuh di tengah genangan darah. Owen dan yang lainnya berjuang di arus air yang deras. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk berenang ke seberang sungai. Yang buruk adalah, punggung Anji terkena tembakan. Anji tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Untuk tidak membebani Owen, maka dia dengan tegas memotong tali, meninggalkan dirinya selamanya di sungai ibu. Ketika Owen berbalik, sosok Anji sudah lama menghilang. Anji. Akhirnya Owen dan Hua-Hua berhasil berenang ke seberang sungai. Bertahun-tahun kemudian, Owen yang sudah tua kembali ke tempat ini.
Dia melihat kembali foto-foto yang pernah diambil. Kenangan masa lalu seolah-olah terlihat jelas.